Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filan di channel Segala Info Menarik. Ya baiklah teman-teman, kali ini kita akan lanjut untuk tahapan pembuatan bedengan ini ya. Sekarang ini masuk di tahap terakhir, yaitu pemberian pupuk dasar. Dan seperti apakah pupuk dasar yang saya berikan? Sebelumnya mohon di subscribe bagi yang belum subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, baiklah teman-teman, bisa kita lihat sendiri di sini karena semalam itu habis hujan, jadi ini casingnya ini banyak sekali ya keluar. Nah, ini juga saya akan campur ke dalam kohe untuk pemupukan dasarnya. Oke, sekarang sudah saya kumpulkan. Ini cukup banyak ya teman-teman. Mungkin masih saya akan tambah lagi ini. Ya, ini teman-teman bisa kita perhatikan semua, ini adalah kohe kambing ya, tapi ini bercampur dengan kayu-kayu ini. Saya beli kemarin. Jadi ini teman-teman penting ya. Kalau ada kayu-kayu seperti ini, sebaiknya itu untuk lebih amannya kita pisah ya teman-teman, karena kayu ini apabila prosesnya itu belum terfragmentasi dengan baik, maka dia akan mengundang jamur atau bakteri patogen yang bisa merugikan tanaman kita ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita pisahkan demi keamanannya, biar tanaman kita itu tidak sakit ya, tidak terkena penyakit begitu ya. Jadi ini sudah saya pisahkan ya. Dan kemudian ini adalah ini arang skam ya, abu skam, maaf ya, abu skam, ada arang skam juga, dan yang saya campur dengan tanah dari sisa pembakarannya, saya ambil semua ya. Ini daun gamal ya teman-teman, ini akan kita cacah kecil-kecil. Oke, sekarang sudah saya cacah ya teman-teman. Ini saya gunakan ini sekitar setengah karung ya, yang ukuran 5 kilo itu, salah, ukuran yang 10 kilo ya maksud saya. Ini untuk bedengan lebar 1 meter dan panjangnya 10 meter. Ya, ini saya taburi di bedengan ya. Itu teman-teman bisa lihat di sampingnya ya. Jadi sebelum daun ini kita tabur dulu abu skam dan juga arang skamnya serta tanahnya itu ya. Kemudian kita tutup dengan daun gamal ini. Nah, setelah kita tutup dengan daun gamal, kemudian kita lapis lagi menggunakan kohe ya. Kohe apa saja ya teman-teman? Di sini saya menggunakan kohe kambing campuran dengan casing ya, atau kotoran cacing itu. Dengan perbandingannya ini 1:1, karena tadi saya dapatnya itu ada sekitar 2 karung lebih ya. Jadi saya gunakan ini, saya campur ke dalam kohenya ya. Jadi kita bisa mengirit kohenya juga. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita sterilkan dulu ya. Ini saya menggunakan pestisida nabati yang saya bikin itu ada di video saya sebelumnya ya. Ya, di sini saya langsung melakukan pemberian kapur dolomit ya, karena sebelumnya itu karena hujan, jadi saya tidak sempat merekam ya saat pemberian mikroorganisme atau pembenah tanah. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk dosisnya penggunaan kapur nanti akan saya perlihatkan di akhir video ya teman-teman. Kemudian ini setelah seperti ini kita siram agar kapurnya itu meresap ke dalam tanah. Kemudian kita cangkul lagi ya, kita ratakan. Kita cangkul-cangkul tipis saja ya supaya rata. Oke teman-teman, ini sudah selesai semua. Sudah saya ratakan. Kemudian saya siram. Lalu tengahnya ini saya tutup. Ya, di tahap ini kita diamkan bedengannya itu kurang lebih selama 2 minggu atau sampai saat benih yang kita semai itu siap untuk dipindah tanamkan. Ya, jadi saya di sini ini tanpa kimia ya teman-teman. Saya hanya mengandalkan mikroorganisme, penambat N, pelarut P dan K ya, serta enzim-enzimnya. Jadi saya mengandalkan itu. Nanti kita lihat bersama seperti apa perkembangannya, apakah bisa ya. Ya baiklah teman-teman, kita langsung saja ya lihat. Ini adalah dosis penggunaan kapur pertanian ya, atau dolomit. Ini bisa kita lihat sendiri untuk selisih pH-nya itu ya, dan juga jumlah kapurnya per ton per hektar. Itu maksudnya seperti ini ya. Kan kita ketahui sendiri bahwa pH yang netral itu adalah pH 7. Nah, kemudian saat kita mengukur lahan kita dan ternyata pH lahan kita itu adalah 5,0, berarti kan selisihnya ada 2 ya untuk mencapai di pH netral yaitu 7. Berarti kita mesti memberikan atau menaikkan 2 digit agar pH tanah kita itu mencapai angka 7. Kemudian kita lihat ke tabel, berapa sih dosis untuk menaikkan 2 digit angka ya, atau 2 digit pH. Maka bisa kita lihat pada tabel di atas bahwa untuk menaikkan 2 digit pH dibutuhkan itu kapur dolomit sebanyak 6,83 ton per hektarnya. Dan ini untuk ukuran per hektarnya ya teman-teman.
Dan apabila kita ingin menaikkan digit satu digit ya, 1,1, 1,2 dan seterusnya, itu semua sudah ada pada tabel untuk ukuran per hektarnya. Dan pertanyaannya seperti ini ya, bagaimana Bang apabila tanah kita tidak mencukupi atau tidak sampai per hektar? Bagaimana cara menghitungnya? Atau perbedengan, apakah bisa? Jawabannya adalah bisa ya teman-teman. Dan bagaimanakah caranya untuk menghitung? Nah, berikut saya uraikan ya sedikit. Di sini saya akan contohkan dengan bendengan yang saya buat ya. Untuk lebarnya yaitu 1 meter. Kemudian untuk panjangnya adalah 10 meter. Dan untuk pH-nya adalah 6,0. Berarti kan di sini saya kurang 1 digit ya untuk mencapai di angka 7. Untuk cara menghitungnya, pertama kita lihat dulu pada tabel berapakah dosis yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 digit pH tanah, yaitu 3,66 ton per hektarnya. Untuk lebar bedengan adalah 1 meter, dikali dengan panjang bedengan adalah 10 meter sama dengan 20 ya teman-teman. Kemudian 20 dibagi 10.000 sama dengan 0,002 ya. 10.000 ini adalah 10.000 meter atau 1 hektar ya teman-teman. Lalu kemudian untuk hasilnya kita kalikan dengan jumlah rekomendasi dari penggunaan kapur dolomit ya, yaitu 3,66 adalah 0,00732 ton per hektarnya, atau kalau kita konversikan menjadi kilogram ialah 6,6 kg. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin menaikkan 1 digit, 2 digit, 0,1 atau berapa saja ya, tinggal dilihat di tabelnya dan ikuti cara yang seperti saya lakukan ya teman-teman. Ya baiklah, saya rasa cukup sekian. Nanti kita ikuti bagaimana perkembangannya tanaman ini tanpa menggunakan pupuk kimia ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.